Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Saya sendiri dengan Indah Agustina, NIM 4220026, Fitri Yulianti, NIM 4220028, dan yang terakhir Muhammad Namus Akbar, NIM 4220129. Di sini kami akan menjabarkan sedikit materi tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Sebelumnya saya akan membacakan poin penting atau pokok bahasan kelompok kami. 1. Pengertian kebutuhan. 2. Konsep Islam dalam kebutuhan. Yang ketiga, konsep maslahah dan utility dalam Islam. 4. Konsep pemilihan dalam konsumsi. Dan yang terakhir, pengalokasian sumber untuk kebutuhan. Yang pertama, mengenai konsep kebutuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa untuk mensejahterakan hidupnya. Sedangkan menurut Islam, semua barang dan jasa yang mempunyai maslahah dikatakan sebagai kebutuhan. Maslahah sendiri diartikan sebagai kepemilikan barang atau jasa yang mengandung elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia dan perolehan pahala untuk kehidupan di akhirat. Yang kedua, mengenai konsep Islam dalam kebutuhan. Kebutuhan sama artinya dengan keinginan. Suatu keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Keinginan dalam perspektif Islam ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam erat kaitannya dengan tujuan syariah, yaitu mengenai tercapainya kesejahteraan umat manusia. Kebutuhan sendiri dibagi menjadi 3 menurut Islam. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyah atau kebutuhan primer dan bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok, yaitu sesuatu yang wajib adanya dan menjadi pokok kebutuhan. Kebutuhan hajiat atau kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang termasuk dalam bagian kedua, kebutuhan setelah kebutuhan daruriyah, dan digunakan untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan tersier, yaitu semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebihan atau bermewahan. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep maslahah dan utility dalam Islam. Yang pertama yaitu maslahah. Nah, dalam Al-Quran, kata maslahah itu banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafik yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis, sehingga masalah itu mengandung pengertian yaitu kemanfaatan duniawi dan akhirat. Nah, konsep masalah ini diderivasikan dari konsep maqasidu syariah yang berujung pada masalih al-ibad atau kemaslahatan hamba atau manusia. Kemudian materi selanjutnya tentang utility. Nah, secara bahasa, utility itu berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Nah, dalam konteks ekonomi, utilitas itu diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Nah, kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa tertolong dari kesulitan mengonsumsi suatu barang. Nah, karena rasa inilah, utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Nah, dengan demikian, kepuasan dan utilitas itu dianggap sama. Meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan dari utilitas. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep pemilihan dalam konsumsi. Nah, adapun referensi konsumsi dan pemenuhan kebutuhan memiliki pola sebagai berikut. Yang pertama, itu mengutamakan akhirat dan daripada dunia. Nah, seorang konsumen muslim itu akan dihadapkan pada pilihan antara mengonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi belaka atau benda yang bersifat ibadah. Nah, konsumsi untuk ibadah ini lebih tinggi dengan konsumsi untuk duniawi, sehingga keduanya bukan merupakan substitusi yang sempurna.
Kemudian yang kedua yaitu konsisten dalam prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia ini dalam konsumsi itu memiliki tingkat urgensi yang tidak selalu sama, tetapi dapat prioritas di antara dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan pemenuhan. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan etika dan norma. Nah, syariah Islam itu memiliki seperangkat etika dan norma dalam konsumsi Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang keempat yaitu tauhid. Nah, dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi ini dilakukan dalam rangka ibadah sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah atau syariah. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang telah Allah ciptakan. Selanjutnya yang kelima yaitu adil. Nah, pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan materi juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Nah, yang kelima yaitu tentang yang keenam yang keenam amanah. Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia itu diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan bertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat maupun diri sendiri di akhirat kelak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu halal. Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan umat baik secara materi maupun spiritual. Yang kedelapan yaitu sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan, yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata. Pengalokasian sumber untuk kebutuhan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia, keterbatasan manusia, serta munculnya konflik antara tujuan duniawi dan ukhrawi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Kelangkaan menyangkupi kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Efisiensi alokasi menjelaskan bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, serta bantuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.